Ada pertanyaan yang disiapkan oleh tim kita nih. Kalau tiba-tiba hewan peliharaan lu bisa bicara, apa yang akan pertama kali mereka ledek lu? Tentang apa dia akan pertama kali ngatain? Dia pasti minta tentang kebebasan karena gua kantai dia terus. Tapi yang ngeledek kira-kira apa hal yang kira-kira dia tahu tentang kehidupan lu dan dia akan ledek sebagai seorang pet gitu loh. Dia ngeledek gua. Apa? Lu lebih berisik daripada gua, kata dia. Lebih berisik? Karena? Elaborate lah, apanya yang berisik? Ya berisik. Oh. Berisik. Ya. Ngerti nggak lu? Ya. Kalau gua sih kayaknya terutama zaman dulu sih ya. Kenapa? Kalau zaman dulu anjing gua ngelihat gua pasti kayak si bangsat ini kerja cuma makan tidur. Emang dia juga enggak? Iya, tapi kan dia hakikatnya. Dia kan juga makan tidur, weh. Apalagi dulu mungkin zaman-zaman ini kan, zaman-zaman SMA, dia kan pasti mikirnya si kawan ini cuma makan tidur cotit. Makan tidur cotit. Itu aja kegiatannya. Itu kenikmatan hidup, bro. Ayo go. Ada pertanyaan berikutnya yang udah disiapkan. Apa kombinasi makanan paling aneh yang lu diam-diam suka? Gue nanya gue nih. Ya. Kombinasi makanan. Tapi quote-nya jangan kombinasi yang biasa-biasa aja. Kita butuh drama. Tapi it's okay kalaupun biasa-biasa. Ya, yang biasa dulu ya. Kombinasi yang biasa. Gue suka ketoprak. Oke. Ketoprak ya. Itu pakai bakwan. Itu normal sih kayaknya. Bakwan goreng. Biasa banget. Biasa banget ya. Biasa banget. Tapi itu kan jarang dulu. Biasanya cuma biasanya tahu, lontong sama. Iya, tapi kan makanan-makanan kayak sayuran-sayuran tahu gitu kalau campur gorengan mah Pasti enak ya. pasti enak. Oh, gue tahu. Kentang goreng sama es krim. Oh. Itu enak banget. Iya, Apalagi di McD. makanan bocah ya? Iya, tapi enak banget. Kita coba 40 kilo. Anjing. Nggak. Nggak bisa gue kontrol. Kan 40. Tapi nggak apa-apa. Kalau lebih ringan kan dia bisa lebih dikontrol kan. Jadi pas turunnya tahan juga aja pelan-pelan ya. Ini gue bisa kontrol kok ini. Tadi enggak. Kalau gue apa ya? Gue tuh kayak dulu pas gue di kampung itu yang agak unik buat gue itu kan nasi campur duren ya. Apa? Nasi campur duren. Buset. Cuman itu kan kayaknya banyak juga yang kayak gitu. Di daerah-daerah di mana duren itu banyak, sepertinya itu bukan hal yang sangat aneh. Oke, kayak di Thailand itu mango sticky rice. Iya, kayak gitu dah, kayak gitu. Cuma kan kalau mango sticky rice dia nasinya kan udah nasi kayak ketan gitu. Iya kan. Nah, kalau ini dulu di kampung gua emang nasi biasa aja, nasi panas gitu pakai duren. Apa kombinasi yang aneh makan? Tapi gua emang orang suka nyampur-nyampur gitu sih. Cabai rawit sama nasi dong. Udah sering kali ya. Itu biasa. Nah, cuman ternyata menurut penelitian sih. Jadi pernah gua baca ada yang melakukan penelitian terhadap, lu tahu M&M kan? Yang coklat-coklat itu yang warnanya warna-warni. Kan sebenarnya tiap warna itu kan rasanya sama aja kan? Iya. Tapi pernah dibuat penelitian di beberapa kelompok orang, dikasih M&M yang semuanya satu warna, dengan yang beda-beda warna, padahal rasanya sama. Dari penelitian itu, kelihatan yang lebih banyak makannya yang beda-beda warna. Jadi ternyata memang nyampur-nyampur makanan itu bisa ningkatin appetite. Gitu. Nah itu jadi poin. Kalau pengen makan yang lebih sehat dan teratur, idealnya makanan yang monoton. Atau kalau bahasanya para pelatih gym itu one ingredient food. Makanan yang paling lu males makan. Oke, sumber protein yang paling lu males makan. Wah, gua sih nggak makan tahu sama sekali. Lu nggak makan tahu? Gua nggak makan tahu sama sekali karena dulu ada ceritanya gitulah pokoknya. Kenapa itu? Jadi dulu orang tua gue itu punya kayak melihara kambing gitulah, melihara beberapa kambing gitu kan, beberapa ekor kambing karena ada lahannya. Nah, kambing ini salah satu makanan favoritnya itu adalah ampas tahu. Jadi dulu salah satu kerjaan gua dengan
yang ngurus kambing ini pagi-pagi sebelum kita berangkat sekolah, sebelum gue berangkat sekolah tuh gue pergi ambil ampas tahu lah kan sama orang ini. Nah, setelah gue menerka-nerka ya, antara karena itu hal yang gue nggak sukai, tiap pagi harus bangun pergi ketemu ampas tahu, atau ketika gue lihat prosesnya itu pembuatan tahu yang gue lihat waktu itu tuh tidak baik, tidak ideal. Gue nggak bilang tidak baik, tapi not pleasing to the eyes lah. Tidak menyenangkan untuk dilihat. Jadi kasta tahunya buat kambing nih ceritanya. Mungkin sedikit banyak subconsciously tergambar itu. Nah, cuman sampai dengan hari ini gue jadi nggak makan tahu sama sekali. Gitu. Tapi serius, lu bisa percaya orang proses tahu itu menarik nggak sih? Orang proses tahu benar-benar steril. Kalau menurut gue sih kebanyakan makanan yang kita makan nggak steril. Nggak ada yang steril. Cuman ya karena kebetulan gue lihat aja. Ya jadi iya, kebetulan gue lihat aja sebenarnya. Tahu tempe itu kan nggak mungkin steril banget. Iya, gitu. Tapi tempe gue suka. Tapi gue juga suka banget. Gue suka, iya. Tempe gue lebih suka dari cuman tahu aja gue nggak makan. Cuma tahu kan lebih universal ya, banyak yang suka. Iya, ada versi asingnya lagi, ada tofu kan. Tofu. Satu lagi habis itu kita, ini juga bagus nih. Ini aja nih. Olahraga paling lu suka apa? Split apa yang paling lu suka? Split. Gue paling suka latihan bahu sih. Lu bahu. Gue juga sama sih suka bahu. Tapi latihan traps gue suka banget. Oh, trapezius, wah itu dia. Gue kayak nggak pernah traps aja. Karena menurut para fitness influencer itu, yang ngebuat orang cowok kelihatan gede itu bahunya emang. Iya. Yang bikin kelihatan frame lu lebar terus kokoh itu bahu. Jadi kalau bahu lu itu nggak lebar dan kokoh, tapi bicep lu gede, itu jadi kelihatan kayak anomali, kayak weird gitu loh. Oke, apa lagu yang paling membuat lu embarrass di dalam list guilty pleasure lagu lu? Jadi lagu yang lu sering denger, tapi lu sebenarnya malu kalau dunia tahu lagu itu ada di your daily listen. Gue sering denger lagu Jepang. Gue pernah denger lagu Korea. Tapi katanya kalau lagunya nggak familiar, lu coba lu bunyikan ininya. Tunggu, gue lagi mikir. Kayaknya lagu gue semua memalukan deh. Yang paling seru lah buat jadi konten. Memalukannya. Lagu. Gue lagi dengerin lagu, belakangan ini aja gue ingat lagi denger lagunya Slam Dunk. Slam Dunk? Anime. Hanamichi Boya? Hanamichi, Sakuragi. Yang mana lagunya? Yang closing ya? Oh iya, itu lagu Slam Dunk. Iya. Itu kayak asik banget, apalagi kalau kebayang-bayang ininya gue. Apa? Kartunnya dia lagi Slam Dunk. Gue suka, tiba-tiba gue lagi suka itu soalnya salah satu. Kenapa lu lagi sering dengerin itu atau ada di game yang lu mainin? Enggak, karena emang lagu itu ngingetin gue sama childhood gue. Lagu-lagu Wali dah pokoknya. Lagu-lagu Wali ada beberapa di di playlist rutin gue. Sebenarnya nggak bisa dibilang guilty pleasure juga sih, karena gue nggak terlalu merasa bersalah mendengarkannya, cuman itulah lagu yang ya mungkin lu nggak pengen orang lain tahu lu dengerin. Enggak sih, bukan, lebih ke lagu yang gue udah nggak pernah dengar orang denger itu di sekitar gue, itu aja. Gue suka lagunya Melly Goeslaw lagi. Yang mana? Apa aja deh. Yang gantung. Sampai kapan kau gantung cerita cintaku. Ya gue dengerin semua sih. Melly Goeslaw, Ari Lasso, the best. Ada pertanyaan nih. Kalau lu bisa tinggal dalam sebuah video game untuk waktu sebulan. Dipaksa tinggal dalam video game untuk waktu sebulan. Lu akan pilih tinggal di dalam GTA atau Animal Crossing? Man, kalau mau hidup damai lu pilih Animal Crossing ya. Tapi lo kalau pengen rusuh, pengen ngelakuin apa yang lo mau, GTA sih. Ya lu jawab, lu maunya apa? Kan gue nanya sama lu. Gue sih bakal milih, gue maunya di GTA. GTA ya? GTA lah. Soalnya lu bisa ngapa-ngapain aja. Kalau lu mati, abis itu besok pagi bangun di rumah sakit. Ditangkap ke polisi, langsung keluar. Iya betul sih. Lu bisa ngancurin mobil.
nembak-nembak orang, cuma sayang aja nggak ada anak kecil yang bisa ditembak-tembakin kayak gue bercanda. Anjing. Kok sayang sih, justru itulah yang membuat jadi lebih safety. Gue juga GTA sih. GTA ya. Menurut gue hidup udah membosankan. Kalau lu dikasih kesempatan kayak gitu, lu masih pilih yang membosankan kayak Animal Crossing. Animal Crossing gak usah di game lah. Itu once in a lifetime opportunity, bro. Milih Animal Crossing aja. Iya, Animal Crossing. Melihara hewan di sini aja bisa. Iya, nanam bercocok Lu nggak pengen apa nembak-nembak orang random dikejar polisi, habis itu ngumpet di garasi bentar keluar udah aman? Kampok bang. Iya. Bisa nge-gym lagi kalau main GTA San Andreas. Iya bener. Gak nyampe seminggu langsung jadi badannya. Bisa ini lagi, bisa belajar berbagai jenis martial arts anjing. Iya. Bisa ke strip club. Go. Lu tadi apa ini? Ini bicepnya yang Oke, curl. curl tapi biasanya diputar gini. Mana? Jadi gini, angkat dulu, Oh, balik. baru pas turunnya diputar. Oke. Ntar gue mesti keluarin handphone. Anjing. Gila. Gue baru sama lu nih berat-berat banget. Sekali-sekali aja. Udah lama gue nge-gym gak keringetan. Deh, coba kasih kita pertanyaan deh. Ya itu, buka yang itu. Nah, pertanyaan apa anjing malah nanya. Gimana sih lu? Yang kita bicarakan kemarin itu loh. Asik. Pertanyaan apa, Dek? Momen dramatis apa yang kalian udah pernah lakuin demi menghindari leg day? Menghindari leg day? Ya. Demi menghindari leg day, momen dramatis apa yang kita lakukan? Gua pernah, bukan dramatis ya, jadi gua untuk melawan rasa pecundang gua diri sendiri, rasa pecundang hati gua sendiri ketika ingin menghindari leg day, itu gua membuat sebuah skenario seakan-akan antara kaki gua di hari itu sakit, atau latihan gua di otot sebelumnya gak maksimal, jadi gua perlu mempertajam. That's just me being a bitch, but it is what it is for the most part. Kok gue sih mirip-mirip lah ya, tapi bukan sakit. Gue alasannya karena gue main tenis. Jadi gue kayak, males lah ngapain gue main tenis, ngapain gue leg day, gue lari-lari aja cukup. Atau karena sering lari. Atau karena udah sepeda statis, udahlah nggak usah leg day. Tapi berasa bro, kalau nggak leg day, kaki tuh iya, kalau sepeda kan gemes dia juga. lebih ke reps ya, bukan ke daya ledak kakinya kan. Iya, dia lebih banyak reps. Sedangkan kan otot itu kan grow dia ketika dia dikasih beban yang dia nggak biasa topang. Benar. Kan? Jadi kalau memang hanya repsnya yang banyak, untuk lebih besar otot memang nggak tepat dia. Endurance-nya aja kuat, tapi strength-nya, kekuatannya nggak bagus kalau nggak leg day. Iya, betul. Benda aneh apa yang orang bawa ke gym? Apa ya? Apa ya? Lihat orang bawa sesuatu yang aneh ke tempat gym. Tunggu pikir. Coba sambil gue inget-inget dulu ya. Sambil gue workout. Yang aneh di gym tuh berhubungan dengan olahraga apa ya? Kalau zaman dulu kali ya, zaman dulu kalau orang bawa tripod tuh aneh banget rasanya. Lu ngapain? Tapi kalau sekarang tuh udah kayak biasa aja. Gua nggak kuat. Gila, angkat coy. Hah? Apa? Yang aneh. Yang aneh. Pernah nggak? Oh ini, gue pernah ngeliat orang bawa ke gym itu baju Halloween. Jadi kayaknya sebelum nge-gym itu dia kayaknya nge-gym itu sebelum ke acara Halloween itu, jadi kayak bagnya itu kan bawa duffel bag gitu. Terus kayak ada kostum-kostum yang lo biasa ngeliat di jalan-jalan tuh, yang boneka-boneka gitu. Iya, gue tau yang buat. Gue bilang, nih ngapain orang ke gym bawa ginian ya, kata gue. Apalagi ada pesta di sini. Pas gue lihat, oh ternyata Halloween. Tapi nggak ada yang kayak seru, kayak ada yang bawa dildo gitu, nggak ada yang gitu sih. Ya anjir, siapa kalaupun dia bawa ngapain dia tunjukin gitu kayak. Lo bukan kan, nggak harus tunjukin, bisa aja kan dia kayak lagi packing gitu di tasnya. Tapi nggak tahu ya, coba nanti buat teman-teman yang cewek, coba kasih tahu kita deh. Kalau ngeliat di gym, itu apa yang pernah paling aneh lo lihat? Karena kalau di gym cowok sih, selain
pria telanjang, nggak ada lagi yang pernah gue lihat aneh gitu. Oke. Ya kan? Mitos, sebenarnya di gym gue boleh nggak topless kalau cowok? Ada gym yang Kamera di sini, boy. Ada gym yang melarang specifically. Ada ditulis. Ada yang specifically harus pakai baju. Cuman biasanya yang paling banyak peraturan ribet tuh gym-gym franchise. Ya. Jadi gym-gym kayak yang warna ungu, ya, warna merah ungu, itu. warna biru itu biasanya dia karena mungkin target pasarnya kan orang kebanyakan kan. Jadi dia banyak nilai-nilai yang dia coba untuk membuat orang tidak terintimidasi atau membuat orang lebih nyaman lah. Tapi kalau gym-gym yang isinya itu powerlifter, isinya itu bodybuilder itu setahu gue sih jarang ada peraturan. Orang kan teriak-teriak. Kadang-kadang dia pakai apa tuh smelling salt, dia pakai powder. Dan kalau buat gue itu vibes gym yang lebih menyenangkan karena lu memang di situ murni. Memang latihan. Pure beast ya kan. Gue punya pertanyaan. Kita kan ada beberapa brand gym tuh yang udah lumayan settled ya, kayak yang warna ungu, Selfit, Fitness First kita sebut aja. Sama ada gymnya Om Deddy, Corbusier. Osborne. Nah, Osborne kan gym dia? Iya. Osborne gym. Tapi Deddy ada kayak yang emang khusus Deddy Corbusier. Dan gue bisa bedain karena gue pernah member di semua tempat. Dari ketika gym ini, gym yang paling serius sama Osborne sih. Oh gitu? Itu jam 6 pagi isinya yang udah kayak competition ready gitu. Itu padahal gue di Fatmawati. Gue nggak tahu di daerah lain. Gue sih dengar kayak gitu. Kalau kayak Fitness First, Selfit mereka lebih kayak apa ya, komersil aja ya. Cuman memang lebih ada juga. Target marketnya kan. Fitness First banyak kelas. FF. Memang ada juga persepsi di gym yang isinya banyak gede-gede gitu, biasanya nyambi apotik emang. Jadi dia tidak hanya menjual fasilitas, tapi juga menjual servis dan gitu ya. Stimulus ya. Ada ya. Ada persepsi itulah. Jadi ada beberapa gym yang gue tahu itu terkenal lah di antara para bodybuilder sebagai, oh itu apotik tuh bang katanya. Di situ yang penting lo kontak orangnya dikasih. Kasih semacam anabolik atau apalah itu gue gak ngerti. Tapi ini gue lagi banyak di roast internet gara-gara post gue kemarin, bukan di roast, dipertanyakan. Pada bilang gue pakai roids. Menurut gue itu artinya lu sukses sih. Iya, cuma kayak lucu aja. Itu sama aja kayak kalau orang Hollywood dibilang join Illuminati. Iya sih. Itu kan kayak biasanya indikator kalau dia sudah memiliki sesuatu, udah sukses, orang mencari tautan kenapa dia sukses instead of hard work. Benar. Dia coba untuk kerdilkan effortnya kan. Menurut gue kalau dibilang kayak gitu bagus. Cuma kayak gue liat emang tipe orang beda-beda ya. Ada yang kayak emang cepet jadinya, ada yang lebih lama. Tapi kayak gue menurut lu aja itu cepet banget tuh. Gue juga dalam berapa tahun. Karena apalagi lu punya effort kerja keras. Kan orang nggak pernah tahu kalau di sosial media orang cuma ngeliat kayak hasilnya aja. Kan memang kita nggak bisa pungkiri genetik itu faktornya besar. Faktor gede. Tapi kalau orang hanya bergantung pada genetik, nggak dibarengin dengan ya effort, dengan knowledge of nutrition, dengan konsistensi, ya kurang ini juga, kurang paten juga. Kalau gue mungkin karena startingnya dari overweight banget, jadi gue yang struggle itu bukan di workoutnya, tapi di dietnya. Ya, kan ada orang yang, memang kebanyakan orang struggle di dietnya sih ya. Cuman kan ada juga orang yang struggle di workoutnya, susah nambahin otot. Nah kalau gue tuh nggak pernah punya isu tentang menambahkan massa otot. Selalu isunya di fat loss gitu. Sama gue sama kayak lu. Karena kan mungkin badan gue kan selama ini terbiasa dalam mode storing kan, dalam mode kelebihan surplus kalori. Sehingga dia nggak asing dengan itu. Sehingga ketika surplus kalorinya itu misalkan cuma 200-300, yang mana menurut para ahli itu ideal untuk nambah otot, nah badan gue itu mungkin terbiasa memprosesnya. Tapi karena nggak terbiasa kalori defisit untuk waktu lama, jadi setiap kali gue lagi nggak kalori defisit dan cobaannya berat itu memang lebih berat lah buat gue. Iya, gue ngerti. Berat lah. Karena gue udah terbiasa dulu banyak gitu kan. Kalau gue sebenarnya gini, gue mirip kayak lu. Gue juga terbiasa banyak. Cuma dulu gue masih lebih aktif. Masih lebih aktif main tenis pagi sore kan atlet. Cuman kenapa sekarang gue juga masih main tenis atlet tapi badan gue lebih lean dibanding dulu. Gue agak gemuk dulu. Karena biasa kan sehari gue bakar 3.000. Gue makan 4.500 bisa. Ngerti nggak? Belum ngerti nutrisi kan? Iya, gue udah lebih ngerti. Jadi kalau gue makan 3.000 ya gue paling nggak BEP 3.000 lewat dikit nggak apa-apa. Emang lu hari-hari makan 3.000 boy? Nggak nyampe. Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Misalkan. Jadi kalau misalkan kayak kemarin gue bakar 3.000, gue berani makannya lebih agak banyak. Tapi kalau gue lagi
nggak bakar banyak ya, gue makannya kurangin. Cuman satu lagi yang gue sadari ketika gue mau kompetisi tenis lagi, gue nggak bisa kayak sekarang. Gue pasti harus makan lebih banyak. Jadi pasti badan gue agak naik sedikit. Nggak bisa badan kayak gini, gue mau kompetisi badan terlalu lean gini, nggak ada fat, mati main. Sebenarnya mungkin lebih ke karena lu nggak terbiasa pakai badan kayak gini di kompetisi. Iya. Kalau lu mungkin dari zaman dulu kompetisi selalu dengan badan kayak gini, mungkin lebih terbiasa. Iya, tapi karena ini kan ibarat kata kalau bukan mobil baru, mesin baru kan. Benar. Jadi butuh penyesuaian lagi lah. Apalagi lu kan nggak latihan seintens dulu. Betul. Gitu. Gue kebiasa ya, kalau orang nanya kenapa berat badan bisa turun ya. Satu, emang kalori defisit. Kalori defisit banyak yang nggak bisa orang turunin badan cepat juga ya. Iya. Cuman karena gue udah kebiasa tuh sehari 3.000 kalori bro. Gue tenis, kerjaan gue bukan kantoran. Basically gue di berolahraga kerjaan gue. Jadi mau nggak mau kebakar. Jadi mungkin itu salah satu faktornya juga kalau misalkan cepat banget perubahan badan terjadi. Jadi teman-teman sebenarnya kalau buat orang-orang yang tidak menggunakan steroid, tapi kita diduga menggunakan steroid seperti ini, sebenarnya itu harus kita anggap sebagai pujian sih. Gitu ya? Ya pujian sama aja. Kayak konten kita? Iya, ya kan sama kayak kalau diapresiasi ganteng sama LGBT, berarti ya itu pujian aja. Pujian. Kalau lu cukup confident bahwasannya lu tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya praktis, tapi memang murni kerja keras, ketika orang menduga lu mengambil langkah praktis, ya artinya kerja keras lu dianggap sebagai shortcut yang mana kan lu tahu kebenarannya. Okay? Benar. Jadi kita take no offense on Take no offense, such things. berarti. Tapi seru sih kalau kita memulai percakapan di sosial media. Bagus, ada topik yang dibahas paling enggak. Behavior paling red flag. Red flag. Oh, banyak kalau di gym mah. Udah, gue udah kepikir. Orang bawa badan, itu red flag batu. Itu udah menurut gua kadang-kadang bukan hanya mengganggu tapi menyebalkan ya. Iya. Orang tuh nggak pakai deodoran tuh, nggak pakai apa, itu bawa badan. Kedua, nggak mau sharing alat. Itu red flag tuh menurut gua. Karena lu ini gym publik boy, lu nggak ada lu kalau lagi pakai satu alat tiba-tiba orang bilang join ya bro, terus lu kayak masak muka tai, itu lu anjing namanya. Menurut gua lu kelihatan masih newbie lah kalau nggak mau sharing alat, karena biasanya justru kan gini, orang tuh kalau gue lihat nggak mau sharing alat itu karena takut terganggu ritme repetisinya, ya kan? Nah seharusnya biasanya itu yang terganggu itu orang-orang yang belum lama nge-gymnya. Karena dia kalau udah lama tuh pasti antara dia tidak akan terganggu ritme repetisinya, atau dia bisa cari alat lain yang menargetkan otot yang sama kurang lebih. Nah jadi kalau gym bros sejati itu tidak akan keberatan kalau mau sharing alat. Gue itu dulu deh. Kalau gue, geng ibu-ibu yang ngobrol duduk di dua mesin. Wah, duduk di alat. Di dua alat. Dah. Habis itu tiga orang. Jadi gue udah muter-muter ke mesin yang mana. Setengah jam kemudian mereka masih ngobrol di situ. Tiba-tiba emang berkurang satu bro. Satu pulang ya duluan. Kalau gitu nggak. Tiba-tiba datang lagi. Ada yang lain lagi datang. Halo, ngobrol lagi. Kayak gitu lu bilang nggak bu? Ya kalau misalkan kondisinya terkadang emang nggak terlalu rame gymnya, ya gue cari alat yang masih ini. Tapi kalau rame, ya mungkin gue bakal, masih pakai nggak, saya mau pakai. Karena memang kita harus akui ya, nggak semua orang itu kan motivasinya ke gym tuh sama ya. Benar. Ada yang emang pengen workout doang, ada yang pengen konten, ada yang pengen ketemu teman-temannya, ada yang pengen memulai sebuah kebiasaan. Jadi menurut gue buat kita yang sudah lebih, bukan advance lah, kita yang lebih berpengalaman, harus lebih berbesar hati lah dalam menyikapi mungkin teman-teman yang baru-baru mulai, karena 1-2 hardikan dari gym bros itu bisa membuat surut motivasinya. Benar. Ya kan, jadi karena gue bisa melihat ini karena dulu gue ketika gue baru mulai itu ada 1-2 orang gym bros yang membantu gue, kayak dia ngenotis, wah bro udah kurusan nih kayaknya gitu-gitu, itu tuh memberikan gue motivasi. Nah jadi gue tuh sampai sekarang selalu mencoba untuk jadi gym bros yang seperti itu. Jangan jadi gym bros red flag lah kalau ada orang yang kelihatan. Nah tapi kadang-kadang mungkin ini juga ya. Kadang-kadang gue takut juga refleks-refleks gue ini dianggap intimidatif. Karena kadang-kadang tuh gue, kalau ada yang gue lihat kan gue karena gue reguler, jadi gue tau lah orang-orang yang rutin di gym ini setiap jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Sering lihat. Nah jadi kalau di gym gue tuh dia kalau yang pagi orangnya itu-itu aja, kalau malam itu-itu aja. Orang-orang yang baru latihan terus kadang-kadang gue lihat gerakannya tuh contohnya misalkan
gerakan tricep extension deh yang harusnya kan kayak gini. Ya kan? Tapi kan banyak newbie itu yang sikunya gerak. Ya. Jadinya kena ke back. Kayak nggak isolate di situ. Ya, jadi gue gitu-gitu kadang-kadang suka, bro sorry gue boleh kasih masukan gak gitu. Tapi itu bagus sih, kalau gue nggak kayak gitu sih, gue soalnya full introvert mode. Gue juga biasanya pakai headset, tapi gue kadang-kadang kasihan sih, terutama kalau gue ngelihat orang yang baru mulai banget ya kan kelihatan tuh biasanya kan, masih celingak-celinguk, ya kan, belum kayak gerakannya masih ngeliat HP. Gue berapa kali tuh ngeliat tuh, oh lagi nge-scroll gerakan. Gitu. Gue ingat mesin ini dulu, gue waktu nge-gym di Osborn, ada bapak-bapak mungkin umur 60-an, ya 60-an rambutnya udah ubanan. Chinese gitu, dia datang ngelinguk-ngelinguk, tapi dia udah full equipment pakai ini. Habis itu dia ngeliat mesin kayak gini, tapi bukan yang pakai apa itu? Bukan plate yang gitu ya, yang mesin gitu. Ya. Dia duduk, dia begini bro, kebalik gini. Bisa, tapi kan naturally ototnya jadi aneh gini kan. Habis itu dia tarik, set. Pas dia naik ke bawah. Gue nggak tega sih, untung, tapi kayak ada instrukturnya yang datengin. Dia kasih tahu, Pak, bukan gitu cara pakainya. Cuma kayak sebenarnya di sini ada ini gambarnya. Iya, cuma kan orang kan puang betul, tapi ini juga masukan buat joy seeker ya. Kalau di gym itu jangan malu bertanya, teman-teman. Kalau memang masih newbie, karena pertama, biasanya kalau alatnya seperti ini tuh ada panduannya. Kedua, ada internet. Ketiga, bisa nanya ke mbak-mbak gymnya atau abang-abang PT-nya. Keempat, kebanyakan yang gue lihat kalau om-om gym bros yang udah berotot-berotot banget itu senang banget kalau ditanya sebenarnya. Iya. Sangat jarang mereka itu nggak suka ditanya sama newbie karena kan dia merasa dihormati, merasa diapresiasi. Jadi jangan ragu untuk merasa udah expert gitu. Iya, kalau ada abang-abang yang barunya gede banget, terus lu kayak baru, tanya aja, bilang bang permisi saya mau tanya dong kalau gerakan ini. Itu pertama lu nambah teman, kedua lu memperluas khazanah, ketiga lu nggak pernah tahu. Bahwasannya mungkin lu jadi dapat gym bros baru. Gitu ya. Oke, kita mau latihan shoulder. Let's go. Ini lebih isolated ya kalau nyender terus ininya di belakang bahu. Ya gini. Oh, gua ngerti. Ya. Nah, jujur. Workout yang gue sebenarnya paling benci itu adalah bicep sama dada. Gua nggak tahu kenapa. Ya, orang beda-beda ya favoritnya emang. Paling gua bukan benci sih, paling gua nggak suka. Iya, list favoritnya. Tapi kan? Chest gue belakangan ini lagi sering aja. Cuma emang capek sih karena itu kan abs. Ini nih chest. Oh, chest. Kalau abs kan kalau misalkan kayak gue body weight gue udah turun, ya dia udah kelihatan aja. Iya, betul. Karena kan udah tipis kan lemaknya. Tapi kalau chest tuh kayak pentingnya membentuk bagian atas tubuh lu tuh bentuknya jadi lebih bagus. Iya, dan yang paling pertama kelihatan bro, chest. Orang dari jauh kan pertama lihat bahu sama chest lo pasti kan. Jadi misalkan let's say perut kita tuh nggak flat lah atau yang nggak six pack kata aja. Tapi kalau chest lo bagus bentuknya, jadi kelihatan bagus paling nggak lu pakai baju. Chest sama shoulder sih, manly itu. Tapi kayak gue nih setahun nge-gym Hajin tuh sebenarnya belajarnya kayak learning by doing juga sih. Gue nggak tahu semua mesin juga, gue nggak begitu ngerti otot. Tapi setelah nge-gym, gue baru ngerti workout yang kayak gimana. Otot bro, kalau menurut gue sih nggak ada habisnya ilmu di gym tuh. Jadi kalau lu nunggu udah ngerti baru nge-gym, gak jadi. Paling betul tuh kayak lu udah datang dulu, mulai latihan 1-2 yang paling simple ya kan. Habis itu start follow Instagram, itu kan nanti lama-lama. Iya. Lu merasakan juga kalau latihan yang ini paling kena di otot sebelah mana. Gue pertama-tama tuh ini dulu, apa namanya? Ngat YouTube gitu. Sekarang sih paling paten Instagram sih, karena shorts kan pendek modelnya. Jadi banyak, cuma ada beberapa aja yang gue rekomen sih, yang emang orang-orang yang tahu apa yang diomongin. Soalnya banyak banget influencer yang nggak tahu apa-apa, cuma gym bros, tapi nggak begitu mengerti, paham secara saintifik. Siapa? Ada aja yang gue suka lihat. Jadi akhirnya kayak banyak salahnya daripada benernya. Gue nggak ngomongin workout kan orang juga bisa nyontek, kita contohin ke orang. Tapi kayak mereka ngomongin calories, ngomongin. Gua kalau dulu salah satu yang paling early content creator YouTube itu yang paling bagus tuh namanya channelnya Athlean X. Ya itu Jeff. Jeff siapa namanya? Itulah pokoknya athleanx.com. Itu gue suka dia. Karena dia yang pertama kali gue ngeliat breakdown gerakan tuh ke dampak ototnya kena kemana. Jadi kalau deltoid dia pakai spidol gitu, pakai spidol digambarin. Ntar coba cek athleanx.com itu. Athleanx.com. Itu gue
pertama ngeliat dia itu pas gue masih pertama-tama nge-gym kuliah lah gitu. Paten memang. Dia soalnya juga dia handle banyak atlet. Dan dia basicnya kan psikologis kan, fisiologi. Iya, jadi dia ngerti apa yang diomongin. Iya, betul. Jadi dia ngomongin tentang kalori, tentang apa, tentang membentuk otot, dia tahu lah. Iya. Gitu. Nggak asal nyebut doang, kayak kebanyakan orang sekarang kan, ini begini. Adalah konten creator yang gitu-gitu. Latihan ini salah, padahal latihan nggak ada yang salah. Kalau, apa lagi? Absurd ya, kalau Bahkan absurd. Kalau yang nggak absurd kan standar paling pre-workout, kreatin, protein ya, sama belt, sama strap. Kalau yang absurd tuh, coba ya sambil gua. Kalau gua sih gini aja, kalau ada, tapi mungkin nggak absurd, bawa kamera yang bisa ngikutin lu kemana-mana, gerak kemana-mana, dan dia tahu. Itu mah dede aja udah nggak ada absurd. Angle yang paling bagus. Iya nggak absurd, tapi kan lu sendiri nge-gym, nggak selalu ada orang kan. Dia tahu angle yang paling bagus yang mana. Ya kan? Habis itu bro, kalau lu masih single, itu ada aplikasi Bumble atau apa yang bisa tahu langsung tek kadar mana cewek yang single. Anjing, di daerah sini. Oh ini single, cewek karena di 1 kilo cewek gitu yang di gym, enggak yang di gym. Oh yang nge-gym. Bisa tahu masuk radar, oh ini single, ini enggak, ini single, ini enggak. Langsung lu bisa tahu, jadi lu bisa approach. Absurd ya. Yang bisa buat gue semangat nge-gym adalah foto Ariel Tatum. Itu kalau ada di gym tempat gue latihan, pasti gue semangat sekali foto Ariel Tatum. Oke. Kalau bisa lu, gue tahu apa, bang apa? Lu bawa pintunya Doraemon. Lu buka pintunya, lu tarik salah satu artis K-pop kesukaan lu. Itu mah dede aja. Tapi gue juga mau, men. Touch my body. Siapa yang nggak mau, anjir? Si Dede itu mah. Apa ya, absurd ya, kok gue nggak kepikiran ya. Tapi itu sih, foto Ariel Tatum sih kayaknya gue. Bukan foto cewek lu. Kalau cewek gue kan di hati. Oh gitu? Nggak perlu dipajang di foto. Jadi ceweknya di hati tetap yang dia Ariel Tatum. Ya cewek gue juga ngerti lah, artinya come on. Kayak sama aja kayak gue, cewek gue bilang kalau cowok gue di hati tapi Adam Levine di poster, ya iya memang dia poster boy gitu. Dia memang layak. Tapi bedanya Adam Levine bro, Adam Levine tuh jauh di sana. Ariel Tatum dekat di sini, bro. Mungkin lagi di daerah Kuningan. Betul. Dia. Masalahnya kan, lu menganggap sebagai kompetisi apa enggak itu kan persepsi lu masing-masing aja. Ya misalkan gitu ya, tiba-tiba lu ada project yang barengan sama Ariel Tatum. Itu gimana bro? Itu kan possibility-nya lebih. Tapi gue kayaknya gue bukan tipe orang yang starstruck gitu sih. Gue seneng aja gitu. Nggak harus gitu, cuma kayak bener-bener lu ketemu aja gitu. Iya, gue bilang aja I'm a fan. Oh good. Gue juga nggak kayak I'm a fan gitu aja sih. gitu. Tapi dan lu menurut gue keren karena rokok lu Garpit, gue bilang gitu. Tapi pasangan lu nggak merasa tersaing ya dong? Nggak kan? Harusnya enggak sih. Harusnya enggak. Gue ini aja bro. Gue kayaknya akan lebih deg-degan. Bukan deg-degan, mungkin efek starstruck itu akan lebih apparent di gue kalau ketemu Joe Rogan kayaknya. Wah, gue Andrew Schultz juga seneng sih. Siapa? Schultz. Oh, Andrew Schultz. Kemarin dia by the way ada di WWE. Dia itu lagi ini, karena baru ngerilis spesial di Netflix. Jadi dia lagi kayak promotion tour gitu. Dia kemarin ada di WWE. WWE kan udah Netflix juga. Nah problemnya tuh gue inget banget, gue ngikutin Andrew Schultz lumayan lama lah. Walaupun gue udah jarang nonton dia, gue masih follow Instagram dia udah bertahun-tahun dari Siapa Schultz dari sebelum COVID. Lu udah nonton spesialnya belum? Belum, gue yang di Netflix kan? Netflix sih. Nah, gue suka banget sama improv komedinya dia kan. Emang iya, itu yang paling interaction sama orang. Cuman yang crowd work kan? Ya crowd worknya bagus banget, apalagi kalau blue komedinya, anjir bagus. Yang dia sempat di fase dimana dia sinis banget sama Netflix karena dia nggak di pick up. Iya. Maksudnya nggak dipanggil, malah yang dipakai komedian-komedian yang nggak selucu dia. Makanya sempat dia kan akhirnya dia join dia podcast kan, Flat kan, sama yang India itu siapa namanya gue lupa. Akash, ya. Tiba-tiba sekarang dia udah di Netflix. Dulu kan dia pertama kali diambil Netflix tuh kontennya pas COVID loh. Yang itu sih lo yang
Dia kayak bikin video cepet, abis itu yang disuruh ngeflip HP-nya itu. Betul, itu kontennya dia yang Netflix sebelumnya. Iya. Itu pertama kali dibeli Netflix konten dia kan. Itu awalnya dia bikinnya bukan sama Netflix. Sama si... Bikin sendiri. Sendiri ya? Tapi di podcastnya dia, tapi dibelilah sama Netflix konten itu karena dianggap banyak ininya, view-nya. Iya, sebelumnya kan dia 2018 main bass dia kayak the hell man lu. Gua nggak diambil sama Netflix gitu. Pokoknya gue itu pertama kali tahu dia itu dari Joe Rogan aja. Dia datang ke Joe Rogan, ngobrol sama Charlemagne the God. Habis itu gue mulai nontonin dia dan orangnya lucu banget. Dia punya clothing line, fashion ya. Gue ingat. Dan dia padel banget orangnya. Oh, dia anak padel sekarang. Joe Rogan ya. kena ketua sama dia. Joe Rogan gue liat postnya terakhir main padel sama Andrew. Dia nggak main. Nggak main, nonton doang. Dia cuma nge-post aja ya. Yang main si Andrew. Andrew-nya ya. Kayaknya jadi bestie mereka. Emang udah bestie. Joe Rogan itu kan king of benevolence terkenalnya. Jadi salah satu yang bikin gue tuh sangat suka sama Joe Rogan itu ya. Menurut gue dia itu orang yang mencari power dan wealth, tapi not being an asshole about it gitu loh. Jadi dia itu menurut gue adalah bukti nyata bahwa lu bisa being great and being kind at the same time. Itu menurut gue Joe Rogan tuh inspirasi gue banget di situ tuh. Mr. Joe Rogan. Joe fucking Rogan. Apa lagi? Misalnya kalian cuma dibolehin lakuin satu gerakan selama nge-gym. Hidup, kira-kira gerakan apa yang kalian bisa lakuin? Deadlift for sure. Paling gampang karena compound, kena ke hampir semua otot. Dan kalau gua nggak bisa latihan yang lain, deadlift menurut gua bisa can carry me long way in my adult life. Kalau gue ya, coba ya. Kalau gue mungkin secara tapi satu doang. Satu. Jadi gue tiap kali nge-gym cuma bawa itu doang. Anjing. Oh, jadi ya sama aja nggak bisa lah itu berarti. Tiba-tiba ada sniper tembak kita kayak gitu. Ini, kayak Squid Games ya. Apa ya? Sebenarnya gue dari dulu tuh suka banget sama back. Justru awal-awal gue workout, gue nggak pernah chest, gue cuma back doang, nggak pernah shoulder. Itu mungkin gue bisa back. Karena ya, latihan backnya apa? Ada shape. Latihan backnya apa kan? Nah, itu aja. Yang inilah apa atau enggak yang kabel aja. Oh iya. Yang biasa overhead banget. Cable. Overhead cable itu aja yang biasa. Soalnya kalau ngomongin estetik badan, gym itu kan apa? Back itu bikin bentuk kayak gini kan? Teres minor. Itu bagus. Teres minor tuh gede. Kalau lu cuma bisa gerakan itu doang, dan lu mau bikin badan lu lari aja kardio tiap hari kan otot yang lain pasti nongol. Tapi otot ini yang kayak ngebentuk gini. Tapi core lu nggak kena kalau itu. Iya, core kan gak usah latihan. Lu lari, yang penting ada otot-otot. Satu otot pilihan aja gitu. Ini kan gerakan yang jarang kita pakai natural. Iya. Kalau kayak kita ngangkat barang kan udah pasti. Natural, lari kita gerakin. Tapi gini kan apa? Jarang atau? Jarang betul. Jarang. Makanya biasanya back itu dibagus. Biasanya upper back sama upper shoulder tuh yang paling underdeveloped tuh kalau orang yang jarang nge-gym. Karena memang nggak banyak gerak, kecuali kuli ya. Kan nggak banyak gerakan yang angkat ke atas. Benar. Gitu. Sama satu sih, cuma sayang banget. Apa tuh? Tapi kalau lu nggak chest, hilang juga bro. It's either back atau chest. Oh iya. Kalau gue sih. Walaupun gue nggak begitu suka tete. Maksudnya tete, workout tete. Tapi tete suka. Asik. Siapa yang nggak suka? Sorry bulan puasa. Mana 7,5? Tuh. Kalian cuma dibolehin putar satu lagu selama nge-gym. Lagu apa kira-kira? Anjir. Remember the Name, Fort Minor. Itu lagu yang nggak pernah gagal membuat gue semangat untuk angkat. Tahu lagunya? It's 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will. 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Gue ada satu sih. Tapi ini lagu mungkin nggak begitu populer kan. Namanya Cult of Personality. Yang nyanyi Living Colours. Living Colours. Itu lagu Smackdown sih sebenarnya. Tapi itu kalau di gym gue mesti putar itu terus. Itu ringtone handphone gue by the way. Oh iya. Living Colours. Enggak, bukan. Ya gue juga tahu, ini gue ngasal.
Nanti gue putar deh. Itu wrestler CM Kita nggak boleh putar di sini ya? Boleh kita putar nggak sih lagunya? Putar. Dari tadi sepi banget nih soalnya nih. Ya kalau sepi banget boleh. Emang tadi kita di belakang putar? Enggak. Kenapa? Oh iya, mikrofonnya nggak kedengeran. Ya, setup kita kan belum setup yang mantap, jadi suaranya noise. Gue pikir gue punya apartemen apa dijadiin studio aja. Iya harusnya. Tapi gitu jauh sih. bener men. Tapi jauh sih. Jauh. Nggak efektif buat Oke. kita. Ayo angkat lagi boy. Saya terakhir. Gue terakhir. Menurut kalian yang menjalani gym, berapa lama sih waktu paling efektif buat nge-gym? Buat sampai apa nih? Tuh bunyi kan HP gue. Oh yang ini, tahu gua. Cult of personality. Kalau buat gua sejam itu udah pas ya. Bahkan sejam itu buat gua udah meliputi pemanasan sama pendinginan. Karena gua Sejam itu tipenya yang latihan tuh nggak lama. Karena gua lebih suka latihan itu bisa dibilang agak-agak sirkuit ya. Jadi gua tuh jarang latihan tuh satu kali putaran tuh cuma satu gerakan. Biasanya 2 gerakan atau 3 gerakan. Mostly 2 lah. Jadi misalkan gua kayak hari ini nih, back sama bicep gabung. Nah jadi kalau digabung seperti itu, udah gitu jarak antar gerakannya itu nggak terlalu lama, katakanlah maksimal 2 menit, itu lu nggak butuh banyak waktu untuk lu bisa letih, terutama buat kalau yang masih baru-baru mulai ya. Jadi cukup mengkombinasikan 2 gerakan dalam satu laps dengan total 4 atau 6 gerakan itu menurut gua harusnya lo udah bisa efisien. Terlebih khusus buat orang-orang kantoran seperti gua ya yang mengutamakan latihan itu di pagi hari sebelum kantor. Sejam itu gua udah pemanasan, latihan pendinginan. Dan gue percaya bahwa jadi sepemahaman gue tuh ada 2 school of thought tentang efisiensi latihan itu. Ada school of thought, ada mazhab yang mengatakan bahwa semakin tipis jarak antar reps semakin bagus. Di sisi lain ada mazhab yang mengatakan bahwa supaya maksimal kontraksi dan pemanfaatan otot itu space antar reps itu harus lebih jauh. Jadi lu punya waktu restnya lebih banyak sehingga ketika otot lu ngangkat lagi dia dalam kondisi yang lebih prima. Nah, gue yakin kalau untuk power pasti lebih efisien yang jarak antar repsnya itu lebih banyak. Jauh. Ya, tapi kalau untuk efisiensi dan untuk daya ledak, explosivity itu gue merasa lebih efektif yang jaraknya dekat. Nah, jadi tergantung kalau menurut gue lebih suka, jadi gini, yang gue lebih suka adalah yang jaraknya lebih pendek antar reps. Tapi menurut gue yang paling tepat jawabannya adalah tergantung target latihan lu. Kalau target latihan lu adalah untuk nambah power, itu lu harus kasih jeda yang lumayan supaya otot lu punya waktu recover. Tapi kalau target lu adalah repetisi yang banyak, terus hanya mengembalikan muscle memory dan yang penting olahraga dan supaya efisien, gue sarankan yang tadi jaraknya tipis. Jadi kalau jarak tipis tuh bakal lebih banyak kalori nggak sih? Karena dia kan ngepam jantung lu lebih gitu. Jadi memang make sense nggak? Jadi memang banyak anekdotal ataupun serius yang bilang bahwa buat mereka yang weightlifting itu pengganti kardionya adalah circuit training atau drop set atau latihan yang intens. Itu pasti karena kan menurut penelitian tuh sebenarnya yang membuat faster calorie burning itu ketika heart rate di zone 2 kan. Iya. Di zone 2 itu kan berarti biasanya sekitar 110-an lah. Iya, di atas. 110 sampai. Ini gue lagi udah turun nih ke zone 1. Iya kan biasanya zone 2 yang banyak 110 sampai 130 udah dianggap latihan lah walaupun ringan. Nah, jadi kalau kita jadikan itu dasar heart rate di zone 2 ketika lu itu circuit training atau lu itu superset, ya bisa aja membuat jadi kardio sebenarnya kan. Cuman bahayanya memang kalau kardio pakai beban itu kalau lu belum yang terbiasa lebih gampang cedera. Benar, gue setuju. Kalau gue sendiri sih gue juga sama. Sekarang tuh paling 1 jam nge-gym ya. 1 jam paling lama 1 jam 15 sudah sama pemanasan udah sama itu. Kalau dulu mungkin awal-awal agak lama dikit karena kita masih bingung mau latihan kayak gimana, masih nyari-nyari. Belum ada sistem di kepala lah. Ngintip-ngintip takut dilihat orang gue salah gerakannya kali atau gimana, benar gak sih? Iya.
Habis itu belum tahu workout yang ini target yang mana. Jadi masih trial and error. Kalau sekarang tuh masih trial and error, cuma kita udah lebih tahu mana nih. Dan tendensinya kita sekarang tuh udah ngakuin workout yang biasa kita lakuin biasanya. Yang udah kita suka aja. Biasanya mau belajar yang baru, kayak tadi gue belajar lagi sama Eisen. Yang row itu, yang gue nggak pernah lakuin, dapat lagi. Dapat workout baru lagi. Besok mungkin masuk ke list gue tuh. Tapi gitu, jadi paling sejam sih cukup. Cuma kalau punya waktu lebih ya silakan aja mau lebih lama ya. Kalau nggak diburu-buru. Menurut gue kuncinya yang paling penting tuh lu menemukan kenyamanan di gym dulu aja. Dan komit sih kata gue. Paling nggak kalau nggak bisa tiap hari ya seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau lu udah menemukan kenyamanan di gym nanti tempo latihan, metode latihan tuh menyesuaikan. Tapi lu harus menemukan dulu kenyamanannya gitu. Kayak gini, gue tanya, lu bisa nggak kalau misalkan gue tanya dulu, dalam seminggu berapa kali ke gym? Minimal 3 kali gue. Minimal 3, gue sama, minimal 3-4 kali. 3 kali itu udah ideal kalau buat pemula. Kalau buat kayak kita kan minimal 3 kali. Minimal 3 kali karena sekarang bukan masalah faktor kita ngangkat beban, tapi psychological juga. Iya. Ketika kita ke gym tuh kayak lebih tenang, lebih bisa mikir, paling nggak stres yang di luar hilang dulu. Betul. Kayak udah lebih kayak gitu. Kalau nggak nge-gym sehari tuh rasanya aneh, biar tangan udah sakit gitu ya. Gue ke gym aja lah. Dan cuma duduk ngapain. Yang kita bahas di konten sebelumnya juga self-imposed hardship kan. Jadi karena di pagi hari udah ngangkat beban berat itu. Benar. Beban berat kemudian di hari itu berasa lebih ringan walaupun mungkin berat juga. Tapi karena di pagi hari lo sudah memberikan tubuh lo penyesuaian untuk menghadapi yang berat. Ketika di hari sisanya itu lo menghadapi bos yang bangsat, menghadapi rekan kerja yang kurang ajar, partner bisnis yang mau cheating. Itu gue merasa lebih ada clarity dalam kepala gue dan lebih bisa ngambil nafas untuk mengambil keputusan dengan lebih objektif dan rasional. So it helps for a lot of things. Jadi kalau gue sama JJ itu mungkin jatuhnya udah menjadikan ini bagian dari gaya hidup lah. Iya. Kita samakan ini kayak sarapan aja, nge-gym ini gitu. Betul. Kan lu bisa kadang-kadang bisa nggak sarapan kan, tapi for the most part lu akan sarapan. Nah, kalau gue sama JJ kayak gitu. Jadi kadang-kadang enggak, tapi kalau lagi ada masa, lagi ada kesempatan, lagi ada momen ya kita pergi. Kalau perlu gue bisa nyelipin dalam sehari, gue udah nge-gym pagi, kalau bisa agak kosong siang, gue bisa datang aja kadang atau malam. Kalau gue gitu ya. Walaupun cuma 20 menit, lihat-lihat nggak ngangkat beban karena gymnya penuh, ya nggak apa-apa lah. Dikit-dikit aja. Udah kayak lifestyle juga jadinya. Cukup hari ini? Cukup. Asik juga ya. Sampai ketemu di diskusi angkat besi berikutnya.